Nah, luka batin pertama kita nih di usia 0-5 tahun gitu ya. Itu yang pertama adalah kita sering sekali merasa diabaikan, teman-teman. Jadi di masa anak-anak, teman-teman, masa anak-anak ini saya kategorikan anggap sebagai 0-5 tahun gitu ya. Ini saya bahas dulu secara sains, budaya, agama, dan psikologis, dan nanti saya akan jelasin luka batinnya seperti apa gitu ya. Kalau kita bicara secara sains, otak manusia itu, teman-teman, berkembang pesat pada masa-masa ini, di mana banyak sekali neutron-neutron yang membentuk miliaran koneksi atau connectivity di otak kita yang memungkinkan pembelajaran kita mengenal dunia kita. Jadi setelah kita dikasih yang namanya identitas nih tadi gitu ya, di awal kita dikasih yang namanya identitas gitu. Pada saat kita lahir, kamu ini kamu ini namanya Mirza. Kamu ini anak saya yang namanya Bapak A, yang namanya Ibu B gitu ya. Itu identitas pertama kita gitu. Pada saat kita lahir di dunia gitu. Nah, di masa anak-anak ini kita udah mulai belajar nih gitu. Belajarnya adalah belajar untuk mengenal atau mempertajam si identitas-identitas ini gitu. Yang mana inilah sumber dari memori-memori masa lalu kita, sehingga pembentukan kalau kita bicara luka-luka yang terbentuk dari dulu sampai dengan saat ini, sumbernya tuh di sini gitu. Pada saat kita membentuk sebuah identitas ini, itu kita masuk sekarang di masa anak-anak 0-5 tahun gitu. Nah, otak kita itu membentuk miliaran neutron yang membentuk sebuah koneksi atau connectivity di dalam otak kita, yang mana hal ini memungkinkan kita untuk menjadi mengetahui atau belajar banyak hal gitu, teman-teman, seperti bahasa, gerakan gitu ya, dan pemahaman dari dunia sekitar gitu. Sensori motor kita itu yang menjadi pondasi utama perkembangan kita di awal ini gitu. Bahwa kalau di dalam Quran itu dijelasin, hal yang pertama kali dikasih sama Allah itu adalah pendengaran, penglihatan, dan perasa gitu, teman-teman. Yang mana dengan indrawi kita ini tujuannya adalah untuk kita mengikuti banyak hal dan kita belajar banyak hal gitu. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan nih, kenapa ya saya tuh kepo gitu. Kepo itu udah fitrah kita, karena kita punya indrawi yang tujuannya Allah kasih ke kita itu untuk mengikuti atau untuk belajar dari situ gitu, dengan cara kita mengikuti orang tua kita gitu ya. Orang tua kita makan gayanya begini, kita ikutin. Nah, itu tuh di fase ini gitu. Orang tua kita bahasanya lemah lembut, akhirnya kita mengikuti bahasa yang lemah lembut gitu. Orang tua kita sering berantem, akhirnya kita ngikutin bahasa-bahasa yang penuh dengan tekanan gitu. Orang tua kita seringkali nyuruh kita misalkan gitu ya, jangan gitu nak gitu. Akhirnya itu yang membentuk kita, rasa kita membentuk kita menjadi diri yang penuh dengan kecemasan. Nah, itu tuh dibentuk pertama kali, memori-memori dasarnya adalah di fase kita masa anak-anak gitu, teman-teman. Nah, di masa ini, teman-teman, sering banget gitu ya, itu disebut sebagai golden age, karena anak-anak itu menyerap budaya di sekitarnya itu dengan sangat konkret dan sangat cepat gitu. Contoh kayak misalnya cerita rakyat, lagu tradisional, permainan gitu ya. Itu menjadi alat-alat yang informal yang kita belajar dari sana gitu. Termasuk salah satunya di konten yang saya lagi sering bahas Kang Abu, teman-teman semua. Jadi saya tuh ada ngebahas konten temanya nggak masuk akal gitu.
saya ngebahas hari ini mungkin yang naik saya ngebahas tentang santet, saya ngebahas tentang kuntilanak gitu ya, saya ngebahas cerita-cerita rakyat gitu, saya ngebahas apa namanya urban legend gitu yang kita sebut hantu gitu ya. Yang mana semua ini pada awalnya itu dibuat nih sama orang-orang kita zaman dulu, orang-orang tua kita zaman dulu dengan tujuan tertentu sebagai warisan dari budaya gitu. Yang akhirnya turun-menurun sampai kita saat ini mengharfiahkannya itu hanya sebatas objek hantunya aja gitu. Makanya kenapa saya angkat konten itu, salah satunya supaya kita kenal lagi nih. Oh ternyata dulu itu maksudnya seperti ini gitu. Nah banyak sekali agama yang memperkenalkan anak-anak di usia ini teman-teman kepada nilai-nilai moral dari usia sejak dini gitu. Kayak misalnya kalau di Kristen itu ada pengajaran kasih Tuhan gitu, dimulai dari cerita Alkitab gitu ya. Di Islam anak-anak diajarin doa-doa pendek gitu kan ya gitu. Itu tuh tujuannya untuk memperkenalkan anak-anak kita ke nilai-nilai moral gitu. Jadi nilai yang kita dapat pertama kali di dalam hidup kita itu adalah pelajaran soal moral, soal etika, soal attitude, soal bukan logika berpikir benar atau salah secara empirik gitu teman-teman. Kita harus berlaku seperti ini karena kita ini, contoh misalnya gini lah, kita ngebiasain nih anak kita pakai baju gitu ya, karena hal itu menurut kita itu adalah satu hal yang kalau kita tidak melakukan itu, anak kita menjadi amoral gitu. Yang padahal ada juga di belahan dunia sana, anak-anak itu nggak dibiasain pakai baju, dan dia udah, menurut dia yang benar itu adalah cuman pakai celana pendek kayak misalnya di Papua gitu ya. Mereka nggak pakai baju, mereka telanjang dada, dan mereka biasa aja, mereka sehat, mereka enggak kekurangan. Jadi identitas inilah yang diperkenalkan kepada kita di awal perkembangan kita sebagai satu bentuk yang menyatakan bahwa kita ini manusia. Kalau begini gitu loh teman-teman. Kita ini dianggap benar kalau kita melakukan A, B, C, D. Kita ini salah kalau kita melakukan A, B, C, D gitu loh. Akhirnya kita terjebak di satu identitas yang pada saat kita dewasa kita banyak berbenturan tuh. Karena setiap keluarga punya norma yang berbeda, punya aturan yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda. Yang kebayang nggak teman-teman, kita ketemu nih semua pada saat kita udah dewasa. Yang akhirnya kita selalu nunjuk orang lain itu salah, orang lain itu begini, orang lain itu begitu gitu ya. Karena orang lain tidak sesuai seperti halnya yang benar menurut kita gitu. Padahal semua ini hanya masalah perspektif dan persepsi kita yang kita bawa dari semenjak kita kecil gitu teman-teman gitu. Nah, jadi teman-teman, anak-anak ini tadi kan saya jelasin ya, anak-anak ini pertama kali diajarin itu adalah soal moral gitu. Yang mana pada usia ini perkembangan otak anak ini sangat pesat terjadi gitu teman-teman. Di usia golden age ini 0 sampai 5 tahun gitu. Makanya kalau di sini ada guru gitu ya, hati-hati gitu. Guru TK gitu yang bukan TK tuh ya, playgroup kali ya, yang mengasuh anak-anak usia 0 sampai 5 tahun itu sangat hati-hati, karena disinilah semua memori anak itu akan terekam menjadi sebuah belief system sampai dengan kita dewasa nanti gitu. Di sini banyak sekali rangsangan-rangsangan positif dari lingkungan yang bisa membantu untuk memperkuat sinapsis di otak kita gitu teman-teman. Dan kita pun perlu nutrisi yang cukup, kayak misalnya di usia ini kan kita perlu tidur yang cukup,
stimulasi yang mendukung gitu untuk perkembangan yang optimal. Stimulasi itu kayak kita dikasih satu permainan yang memang itu punya sisi edukatifnya gitu ya. Kayak kalau zaman dulu nih teman-teman, ada yang namanya engklek atau dolanan gitu ya kalau di Jawa gitu. Yang mana permainan-permainan ini semua itu diciptakan oleh orang tua kita zaman dulu untuk melatih motorik anak-anak sekaligus mengenalkan nilai-nilai sosial dan budaya gitu. Yang di dalam budaya tertentu gitu, kita pun dikasih masukan-masukan gitu, cerita rakyat gitu, yang diceritakan sebagai sarana moralitas juga gitu loh teman-teman. Dan ini membentuk pondasi awal perilaku kita sebagai anak gitu. Kayak misalnya kalau di Jawa tuh ada tedak sinten kali ya Mas Abu ya. Kalau ada yang tahu gitu ya, di Jawa ada tedak sinten atau upacara ulang tahun pertama gitu. Hal itu yang melambangkan pertama kali anak menuju kehidupan sosialnya gitu. Tujuannya tuh ada gitu. Semua budaya itu punya tujuan yang baik, yang positif menurut orang kita pada saat itu gitu. Nah, kalau dari psikologi nih teman-teman, anak di usia sekitar 2-3 tahun itu mulai mengenal konsep yang namanya aku gitu. Jadi di usia 2-3 tahun ini kita tuh udah mulai kenal aku gitu. Nah di usia ini tuh semua hal itu nggak ada yang lain selain aku gitu loh teman-teman. Jadi saya ngambil makanan buat aku, saya main buat aku, orang tua hadir itu buat aku. Pokoknya semua yang ada di dunia ini aku aja gitu loh. Nggak ada kamu, nggak ada yang lain. Kita tuh hanya kenal aku gitu pada saat awalnya tuh kita di usia 2-3 tahun ini gitu. Dan inilah yang mengembangkan kesadaran dasar bahwa kita ini adalah sebuah individu yang terpisah dari lingkungan sosial kita gitu teman-teman. Kita ini beda loh, aku ini bukan kamu gitu. Aku ini ya aku gitu. Nangkep ya teman-teman ya maksudnya gitu. Di usia ini kita itu diajarkan atau kita itu mulai belajar untuk menjadi si aku gitu. Yang mana konflik awal di dalam psikologi pada tahap ini itu adalah kepercayaan dan ketidakpercayaan terhadap dunia, teman-teman gitu. Jadi aku ini percaya, tapi aku juga nggak percaya gitu. Makanya dengan ketidakpercayaan ini, aku itu pengen nyoba supaya aku tahu gitu, teman-teman. Gitu. Nah, di dalam Quran, teman-teman, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 233 gitu, yang mengingatkan kita untuk pentingnya pengasuhan anak di usia ini gitu teman-teman. Yang mana isinya tuh gini, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan gitu. Maksudnya menyempurnakan penyusuan ini itu menegaskan bahwa kasih sayang kepada anak gitu ya, attachment seorang ibu kepada anak gitu ya, itu tuh penting banget gitu. Dan Quran tuh udah ngebahas itu teman-teman gitu loh. Bahkan ada hadis Nabi gitu ya yang bilang, barang siapa tidak menyayangi anak kecil di antara kami, maka dia bukan golongan kami gitu. Dan Nabi Muhammad itu sangat cinta anak-anak di usia ini gitu. Kenapa? Karena usia ini adalah usia yang benar-benar akan menjadi fundamental, pondasi karakter mental yang akan terbawa sampai dengan dia dewasa, teman-teman gitu. Nah, anak-anak di usia ini, teman-teman, itu sering sekali, ini secara sains ya, itu sering sekali merasa diabaikan, dimarahi secara berlebihan. Benar nggak gitu ya? Kita kalau ingat pada saat kita dulu jadi anak, kita merasakan itu nggak? Atau kalau kita nih sekarang sebagai orang tua gitu ya, kita mengakui itu nggak gitu? Kita anak kita rewel sedikit, udah kamu nonton aja nih pakai handphone gitu, kamu
main aja gitu, jangan ganggu ayah, jangan ganggu ibu gitu ya, ibu lagi sibuk, ayah lagi kerja gitu misalnya gitu. Nah, luka batin pertama kita nih di usia 0 sampai 5 tahun gitu ya, itu yang pertama adalah kita sering sekali merasa diabaikan, teman-teman, gitu. Yang kedua, kita merasa dimarahi secara berlebihan. Atau kita mengalami kekerasan verbal atau fisik yang bisa menyebabkan luka batin yang berupa rasa takut dan rendah diri, teman-teman. Gitu. Yang mana trauma pada masa ini itu sangat membekas di dalam diri kita dan berpengaruh terhadap perkembangan otak kita, teman-teman, gitu. Yang menyebabkan kita ini seringkali mengalami kesulitan mengelola emosi pada saat nanti kita sudah dewasa, teman-teman, gitu. Bahkan di dalam budaya tertentu yang namanya disiplin keras itu kan sering banget diterapkan ke anak kecil. Walaupun bertujuan mendidik, tapi ini bisa menciptakan rasa takut dan kebencian, teman-teman, gitu. Jadi disiplin yang terlalu keras tanpa adanya diskusi gitu ya, ini tuh menjadi satu traumatik untuk anak kita atau traumatik kita di masa lalu yang akan menimbulkan pertama rasa takut, kedua kebencian kita yang pertama kali sama orang tua gitu. Dimana kita akan menjadi anak yang tumbuh di dalam sebuah lingkungan konflik batin kita gitu ya. Kebayang nggak, teman-teman? Kita akan tumbuh di dalam lingkungan konflik batin kita. Belum lagi kalau kita menghadapi konflik-konflik di luar diri kita gitu. Misalnya pertengkaran orang tua, atau misalkan perceraian orang tua gitu, yang membuat kita menjadi merasa tidak nyaman gitu, teman-teman. Nah, teman-teman gini, sering banget ada yang nanya ke saya pada saat terjadi sebuah perceraian dan dia masih memiliki anak-anak di usia yang golden age gitu ya. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan gitu? Iya, yang harus dilakukan itu bukan menyuruh anak untuk memilih salah satunya, karena pada saat kita nih orang tua berkonflik di depan anak atau pisah atau bercerai, harus dipahami atau harus disadari bahwa kita itu udah kehilangan setengah emotional mentality di dalam diri kita, teman-teman, gitu. Jadi kalau yang tadinya mentality emosional kita 100%, dengan adanya pertengkaran orang tua, dengan adanya perceraian orang tua, kita otomatis sudah kehilangan 50% emotional mentality yang akan membentuk diri kita di kemudian hari, gitu, teman-teman. Dan ini makanya hati-hati terhadap kita yang sudah menjadi orang tua saat ini, maupun kita yang mungkin mengalami fase-fase di mana banyak sekali teman-teman yang mungkin mengalami orang tuanya bercerai gitu, sampai akhirnya menimbulkan sebuah luka batin yang terbawa sampai dengan saat ini gitu, teman-teman. Nah, luka batin di masa ini, teman-teman, itu akan tetap muncul karena bentuk ketidaknyamanan emosional tadi gitu, teman-teman. Dimana anak-anak yang sering dikritik gitu ya, atau dibandingkan dengan anak-anak yang lain gitu, atau dengan orang lain, dengan apapun gitu ya, itu cenderung mereka selalu merasa bahwa mereka itu tidak cukup baik gitu, teman-teman, gitu. Yang mana teori attachment ini menunjukkan bahwa pola asuh yang tidak konsisten. Jadi sekali lagi, pola asuh yang baik itu yang seperti apa? Itu bukan yang over dan bukan pula yang minus gitu, tapi pola asuh yang netral secara konsisten, teman-teman, yang akan mempengaruhi rasa percaya diri anak kita atau kita sebagai anak kepada orang lain gitu, teman-teman. Jadi kalau ada mungkin teman-teman yang saat ini merasa nggak percaya diri, saat ini merasa nggak bisa ngontrol emosionalnya gitu. Nah, awal pertama kalinya terbentuk hal itu karena ini nih gitu. Karena di usia-usia ini itu kita seringkali mendapatkan hal-hal yang membuat
kita secara emosional menjadi pincang gitu teman-teman. Makanya kalau di setiap mentoring gitu ya, saya ini bukan apa namanya, bukan peramal teman-teman gitu. Tapi pada saat teman-teman bercerita misalkan ke saya, coach saya merasa begini gitu, saya merasa hidup saya tuh saya nggak bisa ngendalin emosional saya gitu, atau saya tuh selalu merasa diri saya tuh nggak cukup baik gitu. Pasti luka batinnya karena masalah ini gitu. Karena ada permasalahan dengan orang tuanya, dengan masa lalunya gitu ya teman-teman. Teman-teman gini, orang tua itu adalah orang yang pertama kali di dalam hidup kita, atau pertama kali di dalam hidup seorang manusia, yang menjadi sumber luka yang pertama, atau orang yang pertama kali melukai kita itu adalah yang namanya orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu punya peran sebagai figur otoritas gitu lah teman-teman. Yang mana saya jelasinnya gini, figur otoritas tuh gini, kalau kita nih punya keinginan gitu, misalkan nih saya pengen main bola pada saat hujan gitu ya, kalau saya minta izinnya ke orang lain, saya masih bisa memberikan statement saya gitu. Jangan nanti kamu sakit gitu misalkan gitu. Enggak kok, saya nggak akan sakit karena saya tahu saya begini misalkan gitu ya. Tapi kalau ke orang tua, nggak boleh, hujan, nanti aja gitu. Nah, hal-hal seperti itu gitu ya, pembentukan anak dengan pola-pola yang selalu kita mengkonfrontasi anak gitu ya, itulah yang akan mematikan akal sehat kita teman-teman gitu. Itu kenapa orang tua itu adalah orang pertama di dalam hidup kita yang mematikan akal sehat kita sebagai anak gitu. Maka kalau kita udah sadar ini teman-teman, yang kita harus terapkan kepada anak kita nih gitu ya, kurangi yang namanya menyuruh atau menunjuk, atau kita mengurangi yang namanya mengkonfrontasi anak kita gitu, dan kita menggantinya selalu dengan berdiskusi gitu loh teman-teman. Karena diskusi itu kita akan memancing anak kita untuk selalu mengemukakan pendapatnya, sehingga tidak ada emosi-emosi di anak kita itu yang mereka pendam gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, orang tua itu adalah orang pertama yang selalu mematikan akal sehat anaknya teman-teman gitu. Maka dengan itu, yuk kita mulai dari saat ini, pada saat kita udah paham semua ini gitu ya, terhadap anak-anak kita, kurangi yang namanya instruksi gitu ya. Sekali lagi, kurangi yang namanya instruksi kepada anak kita, dan perbanyaklah diskusi teman-teman gitu dengan anak kita gitu. Karena instruksi itulah yang akan mematikan akal sehat anak kita teman-teman gitu. Nah, di dalam agama Islam, teman-teman, Nabi Muhammad itu mengajarkan kelembutan terhadap anak gitu. Bahkan beliau bilang, tidaklah kasih sayang itu dicabut kecuali dari hati orang yang keras gitu. Yang mana pada saat kita selalu mendahulukan ego kita gitu, terutama ke anak kita nih gitu ya, di masa golden age ini gitu ya, itu adalah satu bentuk hati kita yang keras, di mana anak kita harus selalu menuruti instruksi yang kita mau gitu, tanpa mereka dikasih satu kesempatan untuk berdiskusi atau mengemukakan apa yang mereka kebenaran menurut diri mereka gitu. Walaupun kebenaran itu menurut anak kecil apa sih gitu. Tapi mulailah dari masa-masa ini kita perbanyak diskusi teman-teman sama anak-anak kita gitu. Nah, penyembuhan luka batin untuk anak gitu ya,
Makanya kenapa di dalam agama nih teman-teman, itu selalu kita wajib memberikan afirmasi yang positif untuk anak kita gitu. Kenapa kita nggak boleh bilang dasar kamu anak bandel gitu, dasar kamu anak durhaka misalnya gitu ya. Afirmasi positif itu harus selalu keluar dari kita sebagai orang tua gitu, agar memohon kepada Allah untuk kita selalu diberi kemampuan untuk menjadi orang tua yang sabar teman-teman. Dan kita memperbaiki hubungan kita dengan anak kita melalui kasih sayang gitu teman-teman. Dengan tadi kita perbanyak diskusi teman-teman gitu. Bukan kita memperbanyak instruksi gitu teman-teman. Oke, jadi gitu teman-teman. Itu di masa fase kita di umur 0 sampai 5 tahun gitu. Dimana ini menjadi satu fase yang krusial banget, yang menjadi penting, karena inilah yang awal pertama kali akan membentuk karakter kita sampai dengan terbawa sampai dengan kita dewasa teman-teman gitu. Jadi gini kan, tadi kan sempat kalau untuk yang di sesi 1 tadi kan kita juga nggak boleh terlalu sabar, kan begitu. Jadi di masa-masa golden age tadi itu ya kan, kadang kan ada karakter anak yang berbeda-beda. Ada yang dia itu sangat aktif anaknya, sangat aktif sehingga kita itu merasa anaknya kok bandel sih, kok nakal sih. Jadi letak daripada letak sabar, kalau dia terlalu sabar ataupun kita hanya gini saja, oh ya itu kan semuanya kan atas izinnya Allah. Nah, apa kita harus bertindak ataupun mempunyai pikiran seperti itu? Terus bagaimana kita pasti kita semua orang tua pasti akan menemui juga anak-anak yang tingkat daripada aktivitasnya itu melebihi dari anak. Karena kan sebagai orang tua jangan begitu, nanti ini bahaya seperti tadi yang dikatakan mereka kerja. Itu maunya ini mengikuti emang kita muslim namanya anak-anak ya kan. Jadi ya kita tidak bisa terlalu mengekang kali dengan kondisi masa bahagia itu. Nah, di posisi yang macam-macam supaya kita itu ya tidak minus dan juga kita itu juga tidak tercapai kita di angka 0 gitu. Oke. Itu Bang, terima kasih. Siap. Mas Abu, saya ada yang mau ditanya nih sama Mas Abu gitu. Jadi ini buat teman-teman saya jelasin dulu bahwa mungkin pertanyaannya gini ya. Apa kita nggak bisa marah atau kita nggak boleh marah gitu ya teman-teman? Sedangkan misalkan gitu ya tadi saya bilang bahwa semua itu harus ada di dalam kondisi yang netral gitu ya. Gini, Nabi Muhammad pernah marah nggak? Pernah. Bahkan marah itu harus untuk hal-hal yang prinsip, untuk hal-hal yang sifatnya zolim, untuk hal-hal yang sifatnya menjadi satu hal yang bisa membahayakan di sini dalam artian bisa membuat dosa gitu ya. Artinya kalau saya ambil satu kita bawa ke pertanyaan tadi gitu. Pertanyaan saya nih Mas Abu ke Mas Abu gitu ya. Contoh misalnya kan gitu. Contoh anak kita nggak sengaja mecahin piring gitu ya. Dan dia juga nggak pengen mecahin piring gitu ya. Nah, pertanyaan saya, anak kita mecahin piring itu zolim nggak, Mas? Tidak boleh, nggak zolim sebenarnya. Oke. Berarti itu tempatnya kita buat marah nggak ke anak kita, gitu loh? Nangkep ya maksudnya ya? Iya. Gitu. Jadi anak kita aktif, anak kita bandel gitu ya. Tapi kita lihat porsinya gitu. Kalau memang itu bukan hal-hal yang sifatnya zolim atau bukan hal-hal yang sifatnya yang membuat kita diperbolehkan untuk menjadi kita marah, ada baiknya kita pendekatannya tidak dengan emosi gitu loh Mas, tapi dengan aduh nak gitu, hati-hati sayang, nanti piringnya jatuh misalnya gitu ya. Kan nggak perlu dengan begitu anak kita mecahin piring gitu, kamu ya udah mama bilang gitu ya. Makanya kalau mama bilang hati-hati tuh hati-hati, kamu sih nggak bisa diem gitu. Kadang-kadang kita yang suka emosi sendiri gitu Mas Abu gitu.
Mungkin penyampaiannya sampai sini bisa ketangkep ya Mas ya. Artinya marah itu tetap perlu untuk hal-hal yang misalkan memang zolim. Anak kita nih mau dicelakain sama orang lain. Kita sebagai orang tua wajib marah nggak? Wajib gitu. Istri kita misalkan direndahkan sama orang lain gitu misalkan gitu ya. Secara harkatnya kita sebagai suami boleh marah nggak? Wajib untuk membela harkat istri kita gitu. Anak kita misalkan dibully lah, anggap gitu ya. Nah dibully sendiri kita juga harus melihat kontekstual masalahnya gitu. Bahwa pada saat anak kita misalkan anak kita yang melakukan pembulian gitu ya ke anak yang lain gitu. Kita yang bertanggung jawab sebagai orang tua itu kita minta maaf dan kita kasih tahu anak kita baik-baik gitu. Jangan dengan instruksi Mas gitu, teman-teman gitu. Tapi dengan kita tanya dulu, kenapa nak kamu ngelakuin itu gitu? Kenapa kamu harus berbuat seperti itu? Kan bisa dengan cara yang lain, misalnya seperti itu Mas gitu. Tapi kayaknya kalau 0 sampai 5 tahun pembuliannya juga bukan pembulian yang harus menjadi zolim gitu ya Mas ya gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, anak usia 0 sampai dengan 5 tahun itu bukan ranahnya kita untuk memarahi dia seperti apapun gitu. Makanya pendekatan seperti berdiskusi dan dengan penuh kasih sayang inilah yang selalu Nabi Muhammad itu kasih contoh ke kita gitu teman-teman. Gitu Mas Abu mungkin.